dapati satu rumah nggak ada yang sholat. La ilaha illallah. Sampai kiblat mesti nanya ke tukang kebun. Ternyata banyak orang yang kurang di dalam rezeki lebih taat kepada Allah dibanding orang yang punya rezeki tapi dia lalai kepada Allah. Ini dihitung orang tersebut bisa dijadikan manusia yang diistidratkan oleh Allah. Nggak tahu jalan, kembah Google. Searching. Kadang manusia nyari jodoh aja di Google. Jodoh terdekat. Aplikasi hijau biasanya tuh. Bukan tuh pada ketawa yang belakang no. Kalau perempuan akalnya cuma satu. Makanya kita setiap suami banyak yang ngakalin istri. Ah udah jujur aja jujur. Alah pakai nutup-nutupin lu. Punya duit 500 bilang cuma 300. Yeah. Jangan percaya bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Saya mau tanya, datang di acara seperti ini senang apa enggak? Bahagia enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat bahagia? Ada yang lebih gembira kabar dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang berkumpul di dalam majlis, di mana di dalam majlis tersebut disebut nama Allah, disebut nama Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan ribuan malaikat semata untuk beristighfar kepada Allah agar dosa yang hadir semuanya diampuni oleh Allah. Kebayang kita bawa kemari kan bawa dosa, iya. Duit bawa duit. Dosa dibawa, duit enggak. Ini adalah kabar gembira yang diharapkan bagi setiap hamba. Mungkin setiap hari kita lupa bertaubat kepada Allah, sedangkan kemaksiatan setiap hari dijalani. Tapi alhamdulillah, majlis seperti ini yang pastinya insya Allah menjauhkan bala dari kampung ini. Dan apa yang ada di dalam kampung ini, Allah tambahkan di dalam keberkahannya. Yang hidupnya lagi sempit, hatinya lagi sempit, Allah legakan hatinya. Ada satu kisah nih buat anak-anak muda dulu nih. Anak muda. Suara lu lembek banget anak muda juga tuh. Masa kalah sama aki-aki? Anak muda. Masjid jauh apa dekat? Dekat apa jauh? Sering ke taman kota? Ngapain lu? Saya mau tanya, DKM masjid di sini ada, Ki? Mana orangnya? Kalau sholat subuh di masjid atau di musola berapa shaf? Hah? Giliran acara begini kok penuh? Ini buat anak muda. Yang isinya itu di mana? Masjid itu musola kalau sholat subuh isinya anak muda apa aki-aki? Anak mudanya pada kemana? Paeh. Pokoknya saya bilangin kepada DKM, orang tua, kalau ada anak muda yang sering sholat di masjid, kalau meninggal disolatin di masjid nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak pernah sholat di masjid, apalagi sholat Jumat datangnya telat mulu, kalau meninggal jangan disolatin di masjid. Anyutin aja, anyutin. Tahu dianyutin? Cari sungai yang deres, lemparin aja. Ada satu kisah nih buat anak muda. Kalau hidup kalian mau berkah, hidup anak-anak muda mau rezeki berkah, mau nikmat, dan semuanya apa yang kita minta Allah ijabah. Ada satu kisah di mana anak muda yang tiap harinya gemar sholat di masjid, walaupun hanya sholat subuh, dia berjamaah, sisanya dia kerja.
Dia mungkin sholatnya sendiri. Tapi ini setiap subuh mereka ini orang gak pernah melewati sholat berjamaah subuhnya. Satu waktu syaitan izin sama iblis. Syaitan izin sama iblis. Iblis, izinin saya ya. Ngapain? Tuh mau goda nih anak muda. Sok. Iblis ngomong sama Allah, ya Allah, anak buah saya menggoda ini hamba, boleh nggak? Silahkan aja kalau mampu. Ini anak muda bangun tidur, mandi rapi-rapi, pakai baju wangi, pakai kain sarung, pakai peci. Dia jalan ke masjid, begitu di tengah jalan, kesandung jatuh. Belumuran kotoran. Dia bangun lari masuk lagi ke rumah. Begitu dia selesai masuk ke rumah, keluar udah rapi lagi. Pakai bajunya diganti, kainnya diganti lagi. Begitu udah mau sampai masjid, jatuh lagi. Balik lagi ketiga kali, dia mandi, dia rapi-rapi, dia jalan lagi. Ada orang tua gandeng tangannya. Wahai anak muda, tadi saya lihat kamu jatuh terus. Biar saya pegang tangannya. Boleh Pak, silahkan. Mau kemana Pak? Saya mau antar kamu ke masjid. Katanya orang tua. Mau diantar? Begitu udah sampai di masjid, ini anak muda ngajak ini orang tua. Ayo Pak, kita masuk ke masjid sama-sama. Enggak. Saya enggak ikut sholat. Saya enggak ikut sama-sama masuk ke masjid. Biar kamu aja. Ayo Pak, kita sholat sama-sama. Maaf, saya bukan manusia, saya syaitan. Yang membuat kamu jadi jatuh, saya. Dan saya yang menyandung kalian. Saat sandungan pertama, engkau jatuh, aku tertawa dan rajaku tertawa. Tapi tatkala engkau keluar dari rumah dalam keadaan bersih, rapi, dan ingin sampai ke masjid kembali, maka dosamu dan orang tuamu diampuni oleh Allah. Begitu sandungan yang kedua, engkau balik ke dalam rumah, aku tertawa dan rajaku tertawa. Begitu melihat engkau keluar bergegas untuk jalan lagi ke masjid, satu tetanggamu kanan kiri, semuanya dosanya diampuni oleh Allah. Jika aku berikan sandungan lagi yang ketiga, sudah dipastikan jika engkau tetap menjalankan ibadah di masjid, maka satu kampung dosanya pasti akan diampuni oleh Allah. Jangan amin doang, PA. Anak muda yang dicari itu kuat di dalam ibadah. Anak muda yang hidupnya mau berkah, contoh, maaf, saya ngomong aja, Ridwan, saya yakin ibadahnya Masya Allah. Setiap Senin ada dia di majelis. Siangnya kerja cari nafkah. Coba kita lihat, ini satu yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan. Nabi kerja, Nabi orang yang udah dipastikan penghuni surganya Allah. Sebagai pemegang kunci surganya Allah, Nabi masih kerja, masih dakwah, masih ikut di dalam hal setiap kegiatan baik pun dunia maupun akhirat. Dan hitungan dunianya termasuk di dalam amaliyah di dalam kehidupan akhirat. Ini anak muda sekarang yang kita lagi kebayang, anak muda gagah-gagah mainnya judi slot. Gak usah ketawa, mikir PA. Yang anak muda begitu. Yang orang tua juga. Diajarin sama anaknya. Biar apa? Ada rezeki tambahan katanya. Blow on gak? Siapa? Yang main. Sekarang istri juga pada main slot. Banyaknya luar biasa. Banyak aduan ke DM saya di TikTok maupun di Instagram. Habib, rumah tangga saya jadi hancur. Kenapa? Istri saya main judi slot. Istri lu, kebayang gak perempuan main judi? Yang laki begitu juga. Semua jadi hancur rumah tangga. Karena sesuatu yang haram masuk ke dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut tidak akan ada dikatakan di dalam keberkahan di dalam rumah tangganya. Tinggal dipilih, kita mau jadi anak muda yang manfaat, apa yang ahli maksiat. Pernikahan Allah ciptakan untuk manusia, bukan hanya buat orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, panggilan Allah, ya ayyuhan nas,
Wahai sekalian manusia, yang dulunya kalian diciptakan dalam keadaan sendiri, lalu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan semata untuk sama-sama beribadah dan meraih keridhaan Allah. Ini rumah tangga, ini pernikahan. Jangan orang yang sebelum menikah dia ibadah, begitu dia nikah dia lalai kepada Allah, maka haram pernikahannya. Cari kehidupan dunianya untuk akhir. Orang pernikahan yang pertama cari rezeki yang halal. Istri baca doa kalau lagi mau masak, jangan diludahin. Biasanya istri kan begitu Pak, lagi masak tuh diludahin. Biar apa Bu? Biar suami nurut. Hahaha. Dipikir kucing kali dikasih makan diludahin dulu. Tapi sekarang kalau di akhir zaman banyak suami-suami solehah. Istrinya istri soleh. Amin bloon. Dia bilang suami soleha, amin. Amit amit. Itu suami-suami tulang lunak namanya. Tinggal dipakein konde. Suami sekarang sama istri mah takut. Yang melototin bukan istri lagi. Suami biasanya melototin istri. Enggak nih sekarang istri yang melototin suami. Baru pulang. Baduita. Untuk beb. Nah hanya nih. Keluarga gila. Rumah tangga juga ada akhlaknya. Bukan selama di dalam rumah tangga seenak laki-laki. Betul, perempuan udah dibeli. Saat perempuan itu diberikan mahar, berarti itu perempuan udah dibeli. Istri kita udah dibeli, haknya saya, Bib. Mau diapain aja, mau ditunggingin, mau ditengkurepin, mau digelindingin, terserah saya. Iya benar, tapi bukan berarti emosian terus main tangan. Gak boleh. Apalagi kalau seandainya dia cuman masalah dunia, gak harus diomelin dengan kata-kata kasar. Perempuan itu dipelototin aja nangis. Diajak ngomong baik-baik, insya Allah ngerti. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki. Tulang rusuk itu kan bengkok. Ada tulang rusuk yang lurus. Ada nggak? Emang lu pernah lihat? Enggak aja. Pernah Bib? No, iganya sapi sama kambing. Bengkok. Dipaksa lurus, patah. Didiemin terus, makin tambah bengkok. Jadi kalau sama istri itu Pak, tarik ulur. Tahu tarik ulur ya? Tahu layangan? Pernah main layangan? Tarik ulur. Saat dia udah jauh, tarik. Jauh dari mana? Jauh dari Allah. Jauh dari sunnah Nabi. Tarik. Ajak ngomong baik-baik. Bib, saya punya suami. Saya punya istri. Dua-duanya gak ibadah. Saya pernah nih. Saya datang ke rumah salah satu saya punya, kalau boleh dibilang, boleh jalan bisnis bareng lah sama dia. Begitu saya diundang. Beb, main dong ke rumah saya. Saya nggak sebut namanya. Saya datang ke rumahnya, kebetulan persis banget waktu asar. Begitu saya sampai di waktu asar, emang saya sudah niat, saya mau niat takhir. Rumahnya di Jakarta, mewah luar biasa rumahnya. Ibu, bapak kalau masuk ke itu rumah, bingung jalan pulang lewat mana. Gede banget rumahnya. Kaya raya. Begitu azan, saya tanya. Bro, kiblat belah mana? Ini laki. Mana ya Bib ya? Saya masih husnudzon. Oh mungkin dia baru pindah ke ini rumah. Dia tanya sama istrinya. Iya, kiblat kemana? Coba tanya tuh sama Ujang Kang Kebon. Di situ saya mulai tanda tanya. Berarti satu rumah nggak ada yang sholat. La ilaha illallah. Sampai kiblat mesti nanya ke tukang kebun. Mau nggak mau saya tanya, Jang, kiblat mana? Oh sebelah sini Bib. Ternyata
Banyak orang yang kurang di dalam rezeki lebih taat kepada Allah dibanding orang yang punya rezeki tapi dia lalai kepada Allah. Ini dihitung orang tersebut bisa dijadikan manusia yang diistidratkan oleh Allah. Dikasih nikmat dunia, segala kebutuhan diberikan, tapi nggak diizinin sama Allah untuk sujud kepadanya. Nah ini nih rumah tangga yang bisa hancur nih. Kadang ada juga manusia, Bib, saya emang gak perlu sholat, gak perlu ibadah, rezeki mah banyak aja. Iyalah, nih hari lo dikasih aja semuanya, ntar di akhirat lo dicelup lo ke teh. Saya mau tanya, sama orang Cilacap khususnya, mau senang dunia apa mau senang di akhirat? Mau susah di dunia apa susah di akhirat? Saya ngasih pilihan. Pilih, jangan dua-duanya, dua-duanya. Ini manusia, ini dia yang dinamakan manusia tomak. Serakah. Maunya serba dua-duanya. Giliran mau kawin lagi nggak boleh. Perempuan begitu tuh, Pak. Maunya dua. Giliran diduain. Nyeri hati, Bib. Ngapain lu? Tidur. Handphone di tangan bisa jatuh itu. Cari jodoh pemain hadroh. Ya. Hadroh. Tapi jangan dah. Punya duitnya kalau lagi ada bulan-bulan khusus. Maulid, marema. Giliran safar, wah. Mendingan gue juga. Nggak kenal bulan, nggak ada tanggal merah, semuanya hitam. Sampai mana tuh tadi tuh? Lu ngitungin rezeki orang aja lu ah. Mau susah di akhirat atau mau senang di dunia? Bilang dua-duanya. Ayo ngomong lu. Ah? Mau senang dunia apa senang akhirat? Mintanya sama Allah apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Udah diajarin kita sama Nabi. Saya mau senang dunia, senang akhirat, sabar makanya. Tapi jangan pernah minta sabar sama Allah. Ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Jangan. Ujiannya makin tambah gede dari ini hari. Jangan salah doa. Udah mintanya kebaikan aja sama Allah. Baik dunia, baik. Itu yang diminta sama Allah. Allah itu kan sesuai requestan manusia. Kalau hambanya minta senang dunia, senang akhirat diberikan. Kesenangan seseorang itu beda-beda. Jangan kalian pukul rata, nggak bisa. Jangan kita ngerasa, banyak duit, tenang, senang. Belum tentu. Lihat orang yang kaya-kaya. Tidurnya sehari 4 jam, 3 jam. Ngapain? Mikirin kekayaannya. Besok bayar utang bagaimana? Bayar pajaknya bagaimana? Kita mah alhamdulillah, Bapak, Ibu alhamdulillah. Rumah nggak pakai CCTV, nggak ada security, tidur pules, ngiler lagi. Betul nggak? Tapi kan orang kaya enak, Bib. Tempat tidurnya mahal-mahal. Iya, mereka bisa beli tempat tidur mahal. Tapi ingat, mereka tidak bisa membeli nikmatnya tidur yang diberikan oleh Allah. Coba kita lihat, kita mah alhamdulillah tidur mah pules, bunyi apa aja kagak bangun. Mati suri kali itu orang. Nikmat kita mah. Jangan pernah iri dengan rezeki orang lain, gak boleh. Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh setiap hamba. Bukan berarti kita setiap minta wajib dikasih, wajib dikasih. Nah lu sholatnya aja jarang. Puasa aja, yang puasa cuman perut sama mulut, mata nggak puasa, tangan nggak puasa, kaki nggak puasa. Giliran sholat, sholatnya iya, ibadahnya sih benar, sholatnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Hati pikiran kemana? Giliran minta wajib kontan, minta diijabah lah.
Allah memberikan kita orang tua buat apa? Buat menampingkan keberkahan di dalam hidup. Istri ada keberkahannya lewat suami. Makanya jangan pernah minta. Saya mau tanya, Bu, jawab jujur. Ibu kalau minta duit sama siapa? Jawab. Bu. Woi. Ini yang belakang lu tidur semua tuh. Bu. Minta duit sama siapa? Minta sama siapa? Blow on. Yang ngasih rezeki siapa? Ngapa minta sama suami? Terus mintanya bagaimana? Minta sama Allah di samping kuping suami. Itu cara yang udah paling benar. Ya Allah, lipstik beak. Ya Allah, bedak Kalau mau hidup rukun rumah tangga, dua-duanya ibadah. Lihat Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah, dengan Siti Khadijah. Ya Allah, rumah tangganya nikmat bukan main. Siti Khadijah ridho semua hartanya diberikan untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Beda apa sama istri kita lah, baru cincin dilolosin satu aja diungkit bertahun-tahun. Itu kalau bukan karena cincin saya yang saya jual itu nggak bakal kamu begini-begini. Ada istri yang begitu ada. Tuker tambah. Jika seseorang istri yang sudah diberikan kepada suami lalu diungkit, maka amal ibadahnya, jika seorang istri tersebut orang yang paling rajin di dalam ibadahnya, sholat sunnahnya, sholat wajibnya, buku Qur'annya, baca ratib, baca maulid, taatnya. Tapi jika dia sudah mengungkit, maka apa yang dijadikan amal ibadah yang lalu, maka tidak akan dihitung oleh Allah, dihanguskan oleh Allah. Sieun aing mah. Bu, sayang. Meleleh nggak tuh? Bu, cinta. Bapak ngapa sih lo Pak? Orang ngomong begitu aja lo. Awas lu, awas lu. Karena perempuan itu maunya Pak dilembutin. Bukan mau dikasarin. Perempuan itu dipanggilnya jangan ibunya barudak. Manehna. Bapak juga jangan dipanggil begitu Bu. Sia. Nyane. Apa lagi tuh? Hah? Andika. Kangen Ben. Apa bahasanya? Apa? Andika. Baru denger nih saya. Jadi orang yang namanya Andika itu dia kamu gitu ya. Oke. Lumayan ada bahan baru. Panggilannya lembut Pak. Itu kan akhlak di dalam rumah tangga. Kalau Bapak ngobrol sama anak, ada ibunya, Papa, Bu, lihat nih Bu nih. Si Ujang nih. Apa nggak mau belajar. Boleh, jangan ngomong begitu. Pak, lihat nih Pak. Si Eneng nih Pak, nggak mau makan. Boleh, karena ngajarin anak untuk mengenal orang tua. Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah satu kali waktu pulang ke rumah pagi setelah beberapa minggu atau beberapa bulan Nabi pulang. Pulang sampai ke rumah Siti Aisyah ditanya, ya Aisyah ada nggak yang bisa saya makan di pagi hari ini? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan saat ditanya oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, dapur udah gak ngeluarin asap selama 2 minggu apa 2 bulan gitu. Bapak kebayang Pak, pulang ke rumah nanya makanan. Udah berapa bulan gak datang-datang. Begitu nanya,
Yang ada makanan yang bisa dimakan. Ya boro-boro duit dikirim kagak apa kagak. Tuh istri kita mah beda sama zaman Nabi mah. Kurma ada satu dibagi dua. Yang gak enak dimakan sama Nabi buat keluarga. Yang enak dikasih ke orang. Coba kalau kita. Yang enak buat siapa? Yang gak enak? Emang lu, bukan begitu kita manusia Pak. Nabi ngajarin kita di dalam rumah tangga tuh banyak. Makanya fungsinya taklim, ngaji, ini fungsinya. Cilacap nggak kekurangan ulama kok. Cilacap banyak para kiainya, para asatidnya banyak. Datengin pengajiannya. Giliran orang lain datang ke Cilacap rame. Giliran pengajian yang ada ustadznya dari dulu sampai sekarang. Muridnya cuma 2. Dia lagi. Tambah. Kenapa? Berkah. Kampung jadi berkah. Kalau kita sudah punya, maaf. Kita nih satu kampung mati lampu. Punya lilin cuma 1. Ini lilin dinyalain kasih orang apa kita pakai? Kita pakai apa kasih orang? Pakailah buat nerangin rumah sendiri. Sama begitu juga satu kampung ada pelita. Manfaatin. Itu yang menerangkan daripada kampung ini. Dan kampung ini ada asatid, ada kiainya. Manfaatkan. Kenapa? Karena mereka bisa membawakan syafaat untuk kalian semua satu kampung. Jangan dikira. Makanya ngundang jauh-jauh ke saya. Ancaran kan jauh. Betul nggak? Dekat apa jauh? Yang bilang dekat itu karena cinta. Serengnya. Maaf. Maaf saya ngomong karena cinta. Maaf ya Pak. Memang benar. Orang yang namanya cinta sama benci itu beda Pak. Beda. Bapak ibu benci saya. Ancaran anggapannya Tangerang. Jauh banget. Siapa yang mau nyamperin? Oh gak dia orang gue gedek. Betul nggak? Tapi kalau karena cinta. La ilaha illallah. Ada 2 orang. Yang satu dibenci, yang satu dicintai. Ada orang yang satu dia cintain. Begitu ketemu mabuk. Wah udah nungging sampai kepala di bawah kaki di atas jalannya. Saking maboknya. Cinta yang bicara. Apa omongannya? Kesian lagi banyak pikiran. Padahal tingkah lakunya baik apa enggak? Yang kita benci. Pakai koko, pakai kain, pakai peci, jalan ke masjid tiap hari lewat depan rumahnya. So alim tuh. Betul nggak? Kadang manusia ini pintar banget kalau nilai orang. Coba saya mau tanya, pernah nggak kita minta dimasukin surga? Pernah nggak? Ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Pernah minta di dalam doa? Pernah? Pernah ngaca? Pernah ngaca nggak? Perempuan bilang nggak pernah ngaca, bohong banget lu mah. Bapak pernah ngaca? Ibu pernah ngaca? Pernah tanya sama yang dikaca, lu pantas nggak masuk surga? Pernah nanya? Coba ntar pulang nengok langsung kaca. Siap pantas gak masuk surga? Coba tanya gitu. Maaf. Paku mana Paku? Paku. Nah ini enak nih. Paku. Allahumma saya pindah ke Cilacap boleh nggak? Boleh ya? Yang jawab semua. Kalau dibeliin sih boleh. Saya pindah Paku. Jadi warga negara Cilacap. Ya. Saya butuh bikin KTP dengan alamat baru. Karena saya harus bikin paspor. 2-3 hari harus jadi. Kira-kira bisa dibantu nggak Pak Ku? Tuh. Kenal. Ada orang dalam. Bener nggak? Saya orang baru. Mau bikin KTP Cilacap. Gampang. Kenapa? Kenal sama Pak Ku. Punya orang dalam saya. Orang lain bisa setahun, bisa 6 bulan, bisa 7 bulan.
Saya minta karena minta tolong, karena kenal. Bisa Beb diusahain 2-3 hari insya Allah bisa jadi. Lu masuk sorga, orang dalamnya siapa? Kita ibadah nggak benar, ama tetangga irian, ama suami galaknya setengah mati, ama istri bengis. Terus tiba-tiba mau masuk sorga. Maaf, emang sorga punya bapak lu apa? Tapi Allah kasih jalan. Kalau kita mau masuk sorga pakai caranya Allah. Bagaimana? Cintain Nabi Muhammad. Cintain keluarganya. Cintain para pewarisnya. Insya Allah, Allah akan tempatkan kita di dalam surganya Allah. Gampang jadi umat Nabi mah. Ibadah kita memang gak ada yang benar Pak. Termasuk, bukan saya berarti saya ngomong saya ibadah paling benar. Bukan. Aqimus shalah, inna salata tanha anil fahsya. Tapi orang yang sholat masih aja ada yang nggak benar. Ada nggak? Kenapa? Karena sholatnya nggak diaplikasikan di dalam kehidupan. Karena kehidupannya hanya ketergantungan. Dia hidupnya ini tergantungnya sama manusia, sama dunia, bukan tergantung kepada Allah. Nggak punya duit dikit, lari ke mbah. Betul nggak? Nggak tahu jalan, ke mbah Google. Searching. Kadang manusia nyari jodoh aja di Google. Jodoh terdekat. Aplikasi hijau biasanya tuh. Bukan tuh pada ketawa yang belakang no. Tuh coba kita lihat. Karena kitanya nggak pernah bergantung kepada Allah. Ya siap-siap. Nabi udah bilang. Jika setiap hamba bergantung kepada hamba yang lain, siap-siap akan mendapatkan kekecewaan. Jika seseorang bergantung kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Anak muda yang belum dapat jodoh banyak, yang belum nikah banyak, coba tunjuk tangan. Coba yang depan, coba yang belum dapat jodoh, coba tunjuk tangan. Sekian banyak udah laku. Udah laku. Masya Allah luar biasa. Yang ini belum. Lu ngaji yang benar, masih pada bocah lu mah. Ini yang belakang? Banyak. Belum pada nikah. Ya gimana mau laku, kerja kagak lu mah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh pertemuin jodohnya. Tapi jangan milih dong, Neng. Neng. Bukan ini Neng. Neng. Banyak. Iya, aku jadi senang. Neng. Jangan milih dong. Datang yang baik, ambil. Terima. Perempuan sekarang milih Pak. Mahal perempuan mah. Carinya yang ganteng. Kaya. Terus. Soleh. Terus. Kayak gua. Maaf Neng, kalau model yang begini, maaf. Udah laku. Udah sold out. Alhamdulillah nggak di RTS kok. Dan juga nggak pernah bisa di COD. Cinta lo kayak pengiriman barang. Jangan terlalu milih Neng. Perempuan sekarang nyarinya kaya, ganteng, soleh, akhlak, dermawan, nggak pelit. Betul kan? Nyarinya begitu. Udah meninggal Neng laki begitu. Emang benar demi Allah udah nggak ada. Siapa yang ada sifatnya itu semua? Cuma Nabi Muhammad. Mau cari yang model begini nih. Lah, hitung-hitungan. Amplop buka cuma 25.000. 100.000 juga kalau main sama gua. Ustadz Rian nggak termasuk. Ini mah orang baik nih, mahal lu dia nih. Mahal. Saking mahalnya nggak pernah ada yang mau manggil. Tapi gue kangen sama Ustadz. Kangen banget gue sama Ustadz Rian dah. Kadang mimpi sampai junub Ustadz. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah.
Perempuan boleh milih, tapi dilihat agamanya bagus apa enggak, sopan apa enggak, akhlaknya dilihat. Ya, kenapa? Imam dalam rumah tangga itu dibutuhkan. Bapak pernah ingat, ibu pernah tahu, di dalam firman Allah yang dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai apa? Penjaga, pengayom. Betul? Pembuat tenang. Walaupun istri kita nggak pernah tenang di hadapan kita, bapak berusaha dong untuk buat tenang istri. Ini sekarang hari apa? Minggu ya. Walaupun perempuan itu pak nggak pernah punya prinsip, istri nggak pernah punya prinsip. Dan Nabi udah bilang, kalau kalian mau bermusyawarah, laki-laki, suami mau bermusyawarah, jangan pernah sama istri. Jangan pernah sama wanita. Kenapa? Gak ada komitmennya. Berubah-ubah. Gak percaya? Jajal. Jajal, coba musyawarah. Bapak jalan sama ibu ke Jogja. Pilih baju. Semuanya dipegang. Semuanya dicobain. Pulang gak ada yang dibeli? Betul gak? Besok balik lagi. Begitu yang dicoba 20, yang diambil cuma 1. Itu juga bukan ada yang dicobain. Itu perempuan. Gak bisa diajak musyawarah. Apalagi bapak kalau mau beli rumah. Bapak mau beli rumah, ajak istri. Ini gimana? Ini bagus nih, yang ini bagus nih. Udah nih begini deh. Iya aja deh. Udah. Besok pagi berubah lagi. Yang coba yang kita lihat yang sebelah sono. Nah, tuh perempuan. Kenapa? Musyawarah itu punya keputusan dari seorang laki-laki. Makanya Allah kasih kita akal 99. Itu akal seorang laki-laki. Kalau perempuan akalnya cuma 1. Makanya kita setiap suami banyak yang ngakalin istri. Ah, udah jujur aja, jujur. Alah, makin nutup-nutupin lu. Punya duit 500 bilang cuma 300. Yeah. Jangan percaya, Bu. Lagi jadi istri bloon-bloon banget lu. Percaya aja. Bu, minta rezeki sama siapa? Allah. Salat duhanya jangan ditinggal. Mudah-mudahan kita semua rezekinya Allah luasin. Rumah tangganya dijaga sama Allah. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pulang dari tempat ini semua rumah tangga yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan gak baik, pulang dari sini Allah kembalikan dalam keadaan utuh. Dalam keadaan rahmat yang Allah turunkan di dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen masih berlama-lama, tapi setelah dari sini saya harus acara lagi di Cijoho. Saya minta ridha, minta maaf, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kullisul wa ila hadratur rasul bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.